Halo, perkenalkan, nama saya Pangeran Praslil Frederikus Sitorus. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 22, kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhan Batu. Baik, pada video kali ini, saya akan sharing mengenai topik pelatihan pada agenda pertama, yaitu sikap perilaku bela negara, dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP, MPA. Pada video learning journal kali ini, saya akan memaparkan hasil pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai topik analisis isu kontemporer. Pada materi pembelajaran kali ini, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan materi. Apa ada yang tahu apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu topik permasalahan yang terjadi pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya pun harus segera dicarikan sesuai dengan kondisi yang berlaku sekarang. Adapun isu-isu strategis kontemporer diantaranya adalah 1. Korupsi, 2. Narkoba, 3. Paham radikalisme ataupun terorisme, 4. Money laundry, 5. Proxy war, 6. Kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Lalu, bagaimanakah cara kita menghadapi isu-isu kontemporer seperti yang disebutkan di atas? Ada 4 tahapan dalam penyelesaian isu kontemporer. Yang pertama adalah pra-analisis, yang kedua memilah ataupun menapis isu, yang ketiga adalah mendalami atau menganalisis isu, dan yang terakhir adalah mencari alternatif penyelesaian isu. Baiklah, mari kita bahas satu persatu tahapan-tahapan yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama adalah pra-analisis. Pada tahap ini, kita harus dapat mengidentifikasikan isu-isu yang sedang terjadi, lalu mendeskripsikannya. Lalu tahapan kedua, yaitu memilah atau menapis isu. Pada tahap ini, ada 2 teknik yang digunakan, yaitu teknik APKL dan teknik USG. Adapun penjelasan dari teknik APKL adalah A. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P. Artinya problematik, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kehalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang-orang banyak. Dan L adalah kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Teknis penggunaan metode ini adalah dengan mencarikan 5 isu kontemporer, lalu dianalisis dengan menggunakan setiap kriteria APKL, lalu diberikan skor 1-5 sesuai penilaian dari isu-isu tersebut. Skor penilaian tertinggi adalah 5 dan yang terendah adalah 1. Kemudian, setelah dilakukan pemberian skor, maka dilakukan pemeringkatan total skor masing-masing isu. Lalu akan diperolehlah 2 atau 3 isu prioritas atau biasa disebut sebagai core issue. Setelah didapatkan 3 core issue, maka dilanjutkan dengan melakukan analisis dengan menggunakan metode USG. Adapun USG adalah singkatan dari U untuk urgensi, artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S untuk seriousness, artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang mungkin akan ditimbulkan. Dan G untuk growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Teknis menganalisis isu menggunakan metode USG
tidak berbeda dengan menggunakan metode APKL seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah memberikan skor untuk masing-masing core issue, lalu dilakukan lagi pemeringkatan. Kemudian, isu yang memperoleh skor tertinggi akan dijadikan sebagai isu prioritas yang harus segera dicarikan solusinya. Lalu tahapan yang ketiga adalah mendalami ataupun menganalisis isu. Cara mendalami atau menganalisis isu bisa menggunakan diagram fishbone, analisis SWOT, atau juga dengan menggunakan mind mapping. Lalu tahap terakhir adalah memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dalam tahap ini, kita mencarikan alternatif penyelesaian akar masalah atau penyebab isu. Kemudian akan diperjelas kembali di dalam tabel rekomendasi. Nah, dalam agenda pertama di mata pelatihan ini, kami tidak hanya mempelajari materi secara mandiri dan virtual lewat media Zoom, tetapi kami juga diberikan penugasan berupa tugas individu ataupun tugas-tugas kelompok. Tugas-tugas tersebut adalah membuat ringkasan modul pelatihan analisis isu kontemporer, kemudian membuat video mengenai materi pembelajaran sinkronus, dan membuat analisa isu kontemporer yang sedang terjadi di lingkungan masing-masing peserta bekerja. Demikianlah video learning journal kali ini. Semoga materi yang sudah dipaparkan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang baik. Terima kasih. Horas.